baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridaya Aminur dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Psikologi. Sebelum itu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik ya. Perjalanan ke sini? Yang saya di sini ya agak sedikit macet sama hujan juga. Adapun tujuan wawancara saya itu untuk pemenuhan tugas mata kuliah penelitian kualitatif mengenai jaminan kerahasiaannya itu terjamin. Wawancara ini hanya digunakan untuk keperluan penelitian. Sebelumnya juga saya ingin meminta izin untuk merekam dan memvideo proses wawancara kita. Sebelum beralih ke pertanyaan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh saya perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Alan Tahir dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar juga. Oke, bisa dilanjut. Oke, sebelumnya itu mungkin Anda bisa mengisi informat konsen. Sebutkan nama, alamat. Nama saya Alwan Tahir. Tempat tanggal lahir itu saya juga mahasiswa rantau, jadi tempat tanggal lahir saya itu Selayar 18 Juni 2004. Terus saya tinggal di Makassar ini, Jalan Kelapa 3, dan pekerjaan saya itu mahasiswa pendidikan terakhir SMA. Lanjut. Oke, jadi baik, pertanyaan pertama, game apa saja yang Anda mainkan saat ini? Untuk saat ini saya memainkan banyak game, tergantung dari situasi, tapi kebanyakan saya bermain di Mobile Legends juga. Game yang paling sering Anda mainkan atau game utama? Game utama game Mobile Legends, karena saya juga untuk sekarang itu live di TikTok sambil bermain game, jadi kayak jadi streamer juga. Berarti Anda benar-benar memainkan game Mobile Legends, Di? Iya, memperdalam juga. Sudah berapa lama Anda bermain Mobile Legends? Sejak dari 2017. Sampai sekarang? Ya. Atau pernah berhenti? Pernah berhenti, vakum karena fokus di satu game Apa itu? PUBG. Tapi sekarang pas di Makassar pindah lagi karena di Makassar juga ada tim turnamen di Mobile Legends, jadi untuk memperdalam atau memperkuat tim juga ya harus fokus di Mobile Legends gitu. Biasanya berapa lama Anda memainkan Mobile Legends? Kan di Mobile Legends itu ada, kalau untuk sekarang itu fiturnya setiap 6 jam muncul notifikasi di Mobile Legends. Jadi kayak setiap muncul itu kayak 2 kali, berarti kayak bisa sampai 12 jam. Selanjutnya, apa saja perasaan yang muncul saat Anda bermain game Mobile Legends? Perasaan yang muncul itu biasanya kayak bahagia juga, karena kan di Mobile Legends pakai bintang, jadi kayak setiap menambah bintang pasti bahagia. Tapi ada rasa kesal juga karena kalau kalah sama dapat tim yang agak bobrok sedikit, dengan rasa sedih juga kalau setiap turnamen kalah di perempat final begitu. Bagaimana perubahan perasaan Anda sebelum, memulai, saat, dan setelah bermain game Mobile Legends? Perasaannya kalau menang terus, kalau win streak itu bahagia, tapi kalau lost streak ya kesal dan menyesal. Hal apa saja yang Anda anggap dapat membuat pengalaman bermain game Mobile Legends lebih menyenangkan? Hal yang paling menyenangkan pada saat bermain game Mobile Legends, pada saat menang turnamen di Makassar sih.
ya itu hal paling menyenangkan. Dan paling menyenangkannya juga ya win streak itu kayak menang berturut-turut di dalam game online, game Mobile Legends begitu. Saat Anda tidak memperoleh kepuasan tersebut, bagaimana perasaan Anda? Kalau tidak puas dengan hasil yang ada, ya kesal sendiri. Pasti kayak dapat tim bobrok terus lost streak, pasti ada rasa-rasa ingin mengamuk ya, karena mempertahankan satu bintang itu untuk sekarang rasanya kayak mempertahankan harga diri kayak begitu. Nggak pernah ada apa di kayak biasanya kan orang kalau misalnya kayak kalah ada sesuatu yang dilakukan kayak misal agresivitasnya itu seperti apa misalnya? Ada Contohnya kayak ini, HP ku banting terus ada tompelnya. Selain dari itu pernah juga memukul meja, pernah juga apa ya, hampir baku hantam sama teman sendiri kayak begitu. sejauh itu yang paling jauh. Dan pernah sih hampir kayak maksudnya kelewatan batas lah. Misalnya Kelewatan kayak batas teman. kayak pernah kayak hampir cekcok sama teman sendiri gara-gara game tersebut. Karena pernah apa ya, ya itu cekcok sampai kayak baku diam sama teman sendiri tuh sampai 2 bulan. Terus ya itu paling parah, pukul meja sama banting HP. Serius sampai 2 bulan? Iya. Kalau mengenai jaringan gimana? Ya itu juga salah satu faktor untuk bermain game online ya, karena faktor jaringan itu sangat berpengaruh sekali. Untuk jaringan ya begitu, kalau misalnya nge-laggy juga ya pasti itu salah satu faktor untuk memunculkan agresivitas diri sendiri sih. Bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan berbagai fitur dalam game Mobile Legends? Untuk fitur sekarang itu sangat-sangat bagus ya, karena di Mobile Legends juga bisa nge-taunting. Salah satunya itu ada taunting vertikal. Nah itu untuk memacu memacu supaya mental juga itu bisa dibilang terbentuk ya. Sama juga penggunaan battle emote itu salah satu fitur untuk nge-taunting juga. Dengan untuk efek kebahagiaan juga di fitur-fitur Mobile Legends itu sangat banyak ya, karena bukan hanya battle emote dan efek respon dan efek recall saja, akan tetapi banyak skin untuk hero sekarang. Karena di Mobile Legends ini juga banyak ya kan, kolaborasi antar anime begitu, antar film Hollywood kayak Transformers, terus Hunter x Hunter apa ya teman. Dan sekarang juga wacananya ada juga kolaborasi antar anime Naruto begitu. Jadi kayak fitur-fiturnya banyak sekali. Fitur yang paling sering digunakan apa? Fitur paling sering digunakan itu battle emote, efek recall, dan efek suara. Di Mobile Legends juga ada efek suara untuk al itu untuk ke semua orang yang bertanding pada saat itu. Jadi kayak untuk nge-taunting musuh supaya bisa ke trigger. Dari berbagai fitur yang Anda sebutkan tadi, yang mana yang paling sering sekali digunakan? Fitur tersebut yang kayak, paling misalnya digunakan. kayak sering pakai mikrofon dibanding emoji, kayak begitu. Kalau mabar pasti kan saya juga mempunyai teman agak beda provinsi ya, jadi kayak fitur-fitur mikrofon itu sangat berguna juga.
Terus efek komoji juga bisa, ya seperti saya katakan tadi, bisa ngetanting dan juga bisa membantu apa ya, membantu mental untuk bisa bisa bertahan. Dan juga fitur-fitur mikrofon seperti di Mobile Legends itu sangat membantu sekali untuk kayak di dalam Mobile Legends itu ada dibilang tim party. Tim party itu kayak bermain berlima dengan teman-teman, entah itu di luar Jawa, di luar provinsi, di Jawa kah, di Kalimantan. Dan di Mobile Legends juga itu saya mempunyai banyak teman yang tentunya sangat-sangat apa ya, berkorelasi dalam dalam relasi begitu. Jadi kayak bisa menambah relasi. Menurut Anda bagaimana desain game Mobile Legends dalam membentuk suasana permainan? Desain Mobile Legends, menurut saya desain Mobile Legends itu dia sangat 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 bagus dan sangat unik ya, karena bukan hanya untuk sekarang itu bukan hanya sasarannya anak orang dewasa atau remaja, tapi sekarang sasarannya juga bisa ke semua gender begitu, kayak ke wanita, terus ke bahkan ke nenek-nenek pun itu bisa bermain game tersebut. Karena kemarin juga saya lihat di salah satu media sosial ada nenek-nenek yang bermain game Mobile Legends begitu. Ya. Jadi modern sekali di. Iya, modern sekali daripada yang dulu-dulu. Lanjut. Apa saja fitur atau elemen teknologi dalam game Mobile Legends yang dapat membantu cara Anda bermain? Fitur-fitur kayak fitur Yang seperti ada yang silakan. fitur efek spawn, efek recall, apa ya, battle emote, terus efek turret juga itu membantu apa ya tadi pertanyaan. Cara Anda bermain. Ya itu membantu saya untuk cara bermain saya sangat baik begitu. Bagaimana tingkat kesulitan pada fitur yang ada di game Mobile Legends? Kalau fitur sih tidak sulit, tapi untuk penguasaan di game Mobile Legends itu sangat sulit karena banyak ya, bukan hanya fitur saja, akan tetapi di dalam game Mobile Legends itu ada kata-kata yang harus kita kuasai, kayak mikro makro, terus meta, terus landing pass, apalagi ya, penguasaan hero, terus penguasaan strategi, penyusunan strategi yang mengasah otak begitu. Jadi kayak bukan hanya dampak buruk yang ditimbulkan di dalam game online itu sangat signifikan, akan tetapi banyak dampak baik yang positif di dalam game tersebut, seperti kayak kita menyusun strategi untuk menang apa saja meta-meta sekarang, karena setiap update, setiap season atau setiap pemberitahuan di dalam game Mobile Legends itu ada perubahan meta. Nah, meta itu kayak penyusunan strategi yang kita buat supaya untuk penyusunan strategi yang matang itu untuk menang begitu. Saat Anda dalam kondisi sulit tersebut, apa yang akan terjadi? Apa yang Anda lakukan? Kondisi saat sulit di game Mobile Legends itu pasti ya mempertahankan base. Ya, base itu kayak turret, apa ya, nyawa terakhir di dalam game tersebut. Jadi kayak bagaimana kita mempertahankan base tersebut agar tidak hancur. Jadi kayak
kesulitannya sih mungkin dari kayak penyusunan strategi yang matang itu akan hancur karena tiba-tiba lawan kan ada dibilang di dalam game Mobile Legends itu comeback, jadi kayak tercomeback dari lawan yang awalnya itu kita pengusahaan map apa segala macam itu sudah matang, yang kita hampir nge-end game tersebut, akan tetapi musuh itu kita ada miskomunikasi antar teman, jadi kayak musuh itu bisa nge-comeback kita, jadi kayak agak kesulitan di situ. Apa masalah atau hambatan yang Anda hadapi saat bermain game? Ya masalahnya banyak sih, dari teman, penyusunan strategi yang tidak matang, terus salah pick hero, salah nge-ban hero. Nge-ban itu kayak saya jelaskan fitur pick sama ban. Jadi kayak pick itu kita memilih satu hero untuk hero yang kita akan gunakan. Terus nge-ban itu fitur di Mobile Legends yang untuk untuk tidak bisa dipakai antar dua tim. Jadi kayak kita nge-ban hero meta atau hero powerful itu untuk supaya kita tidak kesusahan di dalam game tersebut, karena hero-hero yang powerful, hero-hero yang meta itu sekarang akan berdampak signifikan di dalam game tersebut. Jadi kita daripada struggle di dalam game tersebut, jadi kita nge-ban. Jadi sebelum pertandingan itu ada sisi pick ban, jadi kita tentukan di situ bagaimana kita nge-pick, bagaimana kita nge-ban, dan penyusunan strateginya bagaimana. Kalau sementara bermain, apakah ada distraksi? Apakah itu membuat Anda senang atau Distraksi. Kalau main game biasa untuk di luar turnamen itu, walaupun distraksi ya kita fun saja, akan tetapi kalau di dalam turnamen atau di suatu turnamen itu distraksi pasti banyak ya, karena kalau di turnamen warkop itu distraksi itu apa ya, kita nih duduk nih di satu meja, terus lawan kita di meja sebelah, pasti distraksinya banyak, kayak diteriakin terus misalnya dia kayak nge-taunting pas di depan kita, jadi kayak distraksi itu banyak sekali. Itu salah satu distraksi kalau di turnamen. Kalau di main fun saja ya pasti distraksinya kayak teman kita yang kayak ngeganggu segala macam. Nah itu bisa berdampak agresivitas di dalam diri kita ya, pasti kita kayak dipukul, disuruh menjauh supaya tidak terdistraksi begitu. Saat Anda dalam kondisi sulit tersebut, bagaimana pengaruh teman dan sekitar Anda terhadap kebiasaan bermain Anda? Pengaruhnya sangat signifikan sekali, karena saya bermain Mobile Legends itu ya pengaruh teman juga. Untuk fokus di Mobile Legends ya pengaruh teman juga, karena saya sempat juga hampir sih, lebih ke arah nilai saya turun itu karena pengaruh game online, terfokus di game online tersebut, karena saya berpikir bahwa game ini bisa membantu saya untuk mencari uang, salah satunya yaitu nge-stream kemarin. Jadi kayak itu pengaruh teman juga sih, sangat signifikan sekali untuk pengaruh teman. Itu kan bisa mengganggu akademik, jadi bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? Cara mengatasinya yaitu memanage waktu, karena kan saya sudah bilang tadi itu saya bermain game online bisa sampai 12 jam per hari kalau tidak ada aktivitas. Jadi kayak misalnya saya ada aktivitas untuk besok, jadi kayak memanage waktu untuk bermain game itu
bisa saja, akan tetapi bagaimana kita mengtaktisi hal tersebut adalah ya kita tidak berpikiran untuk bermain game tersebut. Bagaimana interaksi dengan teman Anda saat bermain? Oh, maksudnya mabar begitu? Oh, sangat-sangat mungkin pengaruh game online juga ya, karena saya juga termasuk orang yang toxic verbal. Jadi kayak mungkin terbawa suasana di dalam game tersebut. Misalnya di posisi kalah, jadi kayak muncullah toxic verbal tersebut. Bahkan bisa dibilang muncul keagresifitasan di dalam pada saat bermain, padahal itu main-main saja, akan tetapi bintang yang kita pertahankan, yang kita bangun, yang kita cari itu sangat-sangat sulit di dalam game tersebut begitu. Bagaimana perbedaan sikap Anda terhadap anggota tim? Perbedaan sikap, di dalam tim itu, saya lupa, di Mobile Legends juga ada squad ya, jadi kayak squad itu tim, pembentukan tim, jadi kayak untuk sikap sih tidak ada tidak ada perbedaan, tidak ada apa yang muncul di dalam diri kita. Mungkin sikap-sikap biasa saja, kan, tapi kalau main ya kita harus powerful di dalam game tersebut, karena bukan hanya bintang yang kita pertahankan, tapi harga diri yang kita pertahankan di dalam game tersebut. Karena munculnya keagresifitasan di dalam game tersebut, jadi kayak mungkin ya, kayak misalnya musuh ngetaunting kayak ngatain tim kita, jadi kayak misalnya ada rasa sikap atau ada rasa perasaan yang muncul yang kita harus kalahkan ini, kita harus menang ini game, jadi kayak harus difokus di dalam game tersebut begitu. Kalau di luar itu permainan Ya biasa saja sih, mungkin kayak nongkrong biasa sih. jadi kayak tidak dibawa kedua sih, mungkin kayak itu yang sempat 2 bulan ya, kayak terlalu terbawa suasana, jadi mungkin agak baper sedikit, jadi dia agak baper sedikit, tapi saya tidak baper, mungkin dia terbawa suasana sih. Pernah nggak sih Anda terlintas bahwa bermain game Mobile Legends itu lebih memberikan dampak negatif dibanding positif? Ya, semua yang kita lakukan pasti selalu berpikiran negatif dulu daripada positif. Jadi kayak bukan mungkin sih, pernah bahkan sering yang kita beranggapan bahwasanya game ini memberikan dampak negatif, entah itu dari sifat kita, dari kelakuan kita, bahkan berdampak negatif dari akademik kita. Akan tetapi saya berpikir bahwasanya ini hanya game, tapi saya pernah berpikir bahwasanya game ini bisa memberikan kita penghasilan. Jadi kayak penghasilannya itu bisa saja berdampak positif dari kita. Mungkin orang-orang lain hanya lihat dari luarnya saja, kan, tetapi orang yang bermain game tersebut pasti menyusun dari dampak negatif kita, dari dampak negatif tersebut itu bisa saja muncul dampak positif yang mungkin yang kayak kita lihat toxic verbal itu, kita toxic verbal padahal kita biasa saja sih. Nah, di toxic verbal itu mungkin orang-orang yang jarang ditoksiki itu bisa terbawa suasana, kan, tetapi yang kayak biasa tidak baperan atau apa segala macam, itu bisa saja berdampak positif dari pada saat kita bermain game tersebut, karena kita toksik nih, terus teman kita toksik juga, jadi kayak mental kita terbentuk dari itu, jadi membawa tim kita untuk menang. Gitu kayak kita toksik verbal itu bukan semata-mata toksik verbal, tetapi apa ya,
pembentukan mental di situ juga terbentuk untuk penyusunan strategi yang matang. Jadi kayak untuk menang itu bisa saja, dari hal-hal negatif untuk menang itu bisa saja jadi positif toh, begitu. Apakah Anda pernah berhenti bermain game Mobile Legends? Ya, saya sempat pernah berhenti bermain game Mobile Legends karena teman-teman saya, ya itu teman ya, teman-teman saya tuh beralih ke game PUBG kemarin, dan saya sempat juga menekuni game PUBG tersebut, bahwa sempat menekuni game PUBG, dan juga sempat juga bukan dilirik sih, sempat masuk di tim-tim besar, salah satu tim besar yang tim di game itu ada dibilang tim e-sport, jadi tim besar itu ya tim e-sport. Sempat juga sempat masuk di tim besar untuk bermain, tapi saya berhenti karena akademik saya terganggu untuk untuk kelanjutan akademik saya, jadi saya berhenti, nge-cut off untuk game itu, karena saya kalau main game itu lupa waktu bahkan bisa begadang 2 hari gara-gara. Serius? Iya. Pada saat apa Anda merasa bahwa game Mobile Legends itu kayak itu maksudnya menurunkan Akademik? itu Pada saat kita lihat nilai kita, jadi kayak misalnya nilai kita anjlok dari, saya sempat menyentuh nilai 90 ke atas pada saat SMA, tapi anjlok ke 80 berapa itu ya, walaupun tidak signifikan anjloknya, tapi saya merasa hal tersebut itu anjlok sekali, jadi kayak dari situ saya cut untuk PUBG, karena bukan nge-cut off berhenti, tapi berhenti saja begitu, mengurangi, jadi kayak pada saat itu saya berpikir bahwasanya saya bisa ke Jawa ini untuk berpenghasilan tinggi ke e-sport, tapi saya terhalang dari device juga, karena setiap game itu terupdate terus, penyimpanannya semakin tinggi dan membutuhkan RAM tinggi, jadi kayak device saya sudah tidak bisa, jadi saya beralih ke game Mobile Legends. Saya tertarik dengan jawaban Anda mengenai bilang Anda pernah bahkan tidak tidur selama 2 hari. Iya. Apa yang Anda rasakan pada saat itu? Saya worker, bisa dibilang worker sih, joki akun. Jadi kayak target bintang misalnya 20 untuk 2 hari, jadi saya tidak tidur 2 hari tersebut untuk memenuhi 20 bintang tersebut. Jadi kayak misalnya kita harus menang terus untuk untuk cari bintang, jadi kayak cari uang juga sih. Jadi worker joki, tapi untuk sekarang tidak mau joki, capek bang. Kalau boleh tahu berapa didapat? Berapa itu kemarin? Dan berapa orang yang dijokikan? Untuk yang 2 hari itu saya akun kecil ke joki, jadi kayak misalnya Epic Legend, jadi kayak misalnya sampai ke Mythic itu berapa itu kemarin, 200.000, 250 gitu. Sampai pernah ke joki sampai dapat uang 500.000. Serius, berapa hari itu? 1 minggu pengerjaan. Mungkin dari situ anjel akademik kita, jadi berpikir makin uang sementara aja, jadi kayak fokus akademik dulu.
itu kan biasanya juga orang ketika tidak tidur pasti merasakan hal-hal, apakah itu sakit badan kah, apakah ada hal-hal yang seperti itu. ngantuk terus sakit badan juga, bahkan sempat drop tapi tidak diimpus karena masih bisa jalan. Jadi kayak drop berapa hari gitu, drop 3 hari, jadi saya berhenti pada saat itu. Jadi kayak berapa akun ikut joki gitu, dua akun jadi per hari, berhenti mah joki akun-akun kecil ji, karena untuk rank yang tinggi tuh penjokinya lain juga, karena saya kan masih basic toh, jadi kayak rank rendah gitu joki begitu. Apakah orang tua tahu? Ya, dia tahu, tapi orang tua aku tidak tahu saya ngejoki akun. Jadi kayak penghasilanku itu ya untuk diri saya sendiri. Maksudnya Natal dia bilang udah tidur selama 2 hari. Tidak. Kenapa? So, maksudnya kalau teman tahu ya, karena mungkin orang teman-teman di sini tidak tahu ya, tapi kan teman-teman yang kayak di luar provinsi kan tahu, karena beda juga teman-teman di sini partian atau tim-tim toh. Karena biasa juga tidak tidur, bukan tidak tidur sih, lebih ke arah begadang lah toh. Begadang untuk kayak persiapan turnamen untuk besoknya begitu. Jadi kayak kita latihan terus stream gitu. Apakah teman Anda mendukung atau tidak? Mendukung karena penghasilan toh. Tapi kan bisa dibilang merugikan sekali, atau bisa dibilang sebenarnya tindakan berbahaya sih, karena tidak tidur selama 2 hari. Jadi bahkan ada penjoki tidak tidur per hari. Bukan tidak tidur sih, lebih tidur 30 menit 1 jam jadi bangun lagi begitu. Itu yang lebih parah, tapi saya kan tidak, lebih karena maunya fun saja gitu, tapi ada untuk penghasilan juga toh, daripada main kosong. Pada saat bermain game itu sebenarnya apa sih yang ada di pikiran Anda? Secara kan berjam-jam lagi main toh, jadi kayak apa sih yang Anda rasakan pada saat itu? Bali merasakan ada perasaan tegang, perasaan senang juga, ya perasaan apa, sedih juga ada, bahkan perpisahan dengan tim juga itu pasti ada rasa sedih, karena ada juga yang fokus kerja, ada yang fokus akademik, jadi kayak di situ perasaan campur aduk juga, karena sudah maki juga bawa dari dulu, terus tiba-tiba berhenti, tiba-tiba ada yang sudah menikah, tiba-tiba yang berhenti karena sudah mempunyai anak, tiba-tiba berhenti karena mempunyai hobi lain, jadi kayak rasa campur aduk ada di situ. Oke. Perasaan campur aduknya itu apakah terlintas bilang berhenti mas aja deh karena bilang sibuk masing-masing temanku sama timku? Saya juga berpikiran begitu, karena untuk sekarang saya juga fokus akademik, jadi tidak berpikiran bahwasanya untuk kembali fokus di game, tidak, karena telepon fisikku. Sempat juga kena asam lambung. Serius? Iya. Tapi setelah kena asam lambung main lagi? Iya. Karena kosong toh, maksudnya kan nolak ke saya. Jadi maksudnya interaksi dengan sosial itu agak minim juga. Oh alah. Jadi sebenarnya itu bermain game Mobile Legends juga sempat kayak jadi tempat pelarian begitu? Pelarian, terus tempat melakukan emosi. Kan bisa kita melakukan emosi di Mobile Legends, kayak nge-troll kan, kayak pik sembarang itu saja, yang penting mengisi kesenangan diri sendiri. Kayak
sakit hati juga di situ, melakukan sakit hati. Terus apa ya, bila dari itu nggak ada nih stres juga. Kalau stres dengan akademik kita juga dari situ sebenarnya. Tapi untuk sekarang tidak juga, tidak berhenti secara maksimal ya kan, tapi untuk mengisi waktu luang nih. Untuk sekarang kayak main-main 4 jam 5 jam begitu kan. Dulu kayak sampai 12 jam bermain. Semisal yang seperti Anda juga sebutkan tadi, kayak tempat pelarian misalnya punya masalah atau mungkin stres, Nah, apa sebenarnya yang Anda pikirkan pada saat itu? antok curhat gini, apa ya, melakukan masalah di situ juga. Jadi kayak bisa dibilang tempat pelarian juga situ. Apa pikir ya, tidak ada kepikir untuk kesenangan diri sendiri ya. Tapi ketika selesai bermain, Ya, tidak ada. Maksudnya kalau sudah mengisi, maksudnya sudah ngetrol kita senang lagi, sudah tidak ada lagi jam login, jam main lagi, cari kayak hobi-hobi lain, main futsal kayak main gitar apa segala macam. oh jadi banyak di Tekun. Iya, banyak hobi saya. kegiatan lain yang maksudnya bukan juga Mobile Legend begitu ya? Iya, untuk sekarang toh. Tapi Ya. itu main durasinya itu mungkin bisa dibilang lebih lama dibanding yang lain. Iya. Misalnya kan kalau misalnya main gitar ya 3 lagu 4 lagu bisa di berapa di 12 menit selesai. Tapi kalau game itu 12 menit bahkan sampai 30 menit itu satu game. Pernah main 40 menit satu game. Jadi kayak kalau futsal kan kayak 10 menit jadi main. Jadi kayak kalau game kan biar itu bisa aja kita 15 menit atau kayak 10 menit satu game. Demi berapa game itu kalau 12 jam. Gitu. Oke, jadi itu kan juga bermain game Mobile Legends itu kita bisa dapat teman baru. Nah, relasi lah. Nah, relasi. Apakah Anda lebih nyaman mendapatkan teman Di game daripada di luar. dibanding secara real life? Ya, saya lebih senang dapat teman di game karena tidak berinteraksi langsung. Jadi kayak saya capek kan juga berinteraksi langsung sama orang banyak. Terkuras di energi sosial kan. Terus kalau di game kan tidak terkuras, cuman tenaga aja terkuras. Tapi kalau di real life mungkin toxic verbal antar kita berdua ini bisa terjadi, bahkan bisa baku pukul kan. Kayak lebih senang kalau di ML karena tidak ketemu jadi juga dari kata-kata itu apa segala macam itu. Apakah Anda pernah berpikir kan pasti adalah teman yang bisa dibilang kayaknya ini bagus diajak berteman secara real life gitu. Iya, ada. Apakah Anda pernah bertemu? Iya. Gimana Saya tuh kalau boleh tahu? pernah ketemu bahkan iya. Ada psikologi juga kemarin. Jadi kayak saya tahu juga ada psikologi juga, jadi kayak mungkin ini juga. Ada berteman bahkan kebanyakan anak psikologi yang bermain game Mobile Legend itu saya tahu di game Mobile Legend. Jadi kayak saya tidak ketemu di real life, tapi bentuk tim di psikologi itu ya lewat game baru ketemu, jadi kayak dari perantara dari game gitu. Mungkin itu saja wawancara kita. Adapun
apapun informasi yang disampaikan itu menurut saya sudah cukup, dan saya juga ingin berterima kasih karena Anda sudah mau meluangkan waktu Anda untuk diwawancara. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan wawancara ini? Aman. Apakah ada hal-hal positif yang dapat Ada sih, biasa saja sih. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.